Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini tiba pada penghujung dari pembahasan mengenai adanya pengharapan di balik penderitaan atau di balik kesusahan menurut ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-32. Kita pada kesempatan kali ini akan menghubungkan bagian daripada kitab beratapan ini dengan kehidupan orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Secara sederhana, pasal ini mengajarkan beberapa hal yang penting bagi kita orang-orang Kristen. Pertama yaitu bahwa murka Allah hanyalah sesaat, tetapi kasih-Nya yang besar tidak pernah berakhir. Hal itu bisa kita baca di dalam ratapan pasal yang ketiga yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Ini berarti bahwa meskipun orang Kristen mungkin sedang mengalami kesulitan atau hukuman atau penderitaan, Allah tidak pernah meninggalkan sepenuhnya. Allah masih memiliki rencana dan belas kasihannya terus menerus mengalir dalam kehidupan kita orang Kristen. Baru yang kedua yaitu adalah di dalam pasalnya ketiga ayat yang ke-25 menunjukkan kepada kita bahwa pengharapan bukan hanya bersifat pasif, tetapi melibatkan tindakan nyata seperti mentaati dan mencari Allah. Lalu yang ketiga, bahwa Allah itu baik dan pemurah terhadap mereka yang merendahkan diri dan menyesali dosa-dosa mereka. Seperti kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27. Ini mengajarkan bahwa ketika orang-orang Kristen sadar akan kesalahannya dan bersedia untuk merubah sikap, maka Allah memberikan kemurahan dan kebaikannya. Allah memperlihatkan belas kasihannya kepada mereka yang rendah hati dan menyesali semua kesalahannya. Baru yang keempat, Allah ingin menunjukkan belas kasihannya kepada orang-orang yang menderita, terutama ketika maksudnya untuk menghukum bangsa Israel di dalam kitab peratapan ini sudah terpenuhi. Ini berarti bahwa Allah tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi Allah juga menawarkan kasih-Nya kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan. Kita bisa membacanya di dalam ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-33. Sebagai orang-orang Kristen, kunci untuk tetap memiliki pengharapan di dalam kesukaran adalah pemahaman yang benar tentang Allah dan taat kepadanya. Di dalam ketaatan, seseorang menemukan makna sejati dari kesetiaan kepada Allah, sebuah perjalanan yang penuh arti dan pengaruh positif dalam kehidupan. Meskipun segala sesuatu berasal dari kehendak Allah yang diungkapkan melalui wahyu-Nya, akan tetapi kita orang-orang Kristen juga mendapatkan dukungan dan pertolongan daripada Roh Kudus. Kesetiaan Allah menjadi dasar dari segala harapan akan berkat yang akan kita terima. Kesetiaannya melampaui segala proses pemahaman dan menjadi suatu hal yang menyehatkan jiwa kita. Setiap orang-orang Kristen yang mengalami pencobaan, yang sedang mengalami kekhawatiran, sedang mengalami ketakutan ataupun kepahitan, akan mendapatkan pengharapan yang baru dan sukacita ketika kita menyadari bahwa Bapa di surga adalah Allah yang setia. Allah itu baik dan kebaikannya mendorong untuk bersikap murah hati, ramah dan berlaku baik terhadap kita manusia yang berdosa. Allah memiliki hati yang lembut, penuh simpati dan terbuka, serta ramah terhadap semua manusia. Kebaikannya juga mendorong untuk memberikan berkat kepada kita hari lepas hari. Allah menciptakan manusia karena hatinya yang baik, dan Allah menebus manusia dari dosa juga dengan alasan yang sama. Pandangan manusia akan berubah secara menyeluruh ketika kita manusia menyadari bahwa kita tinggal di bawah kolong langit ini yang diciptakan oleh Allah dengan keagungan dan kekuasaannya yang besar, tetapi Allah masih ingin bersahabat dengan manusia. Kebaikan Allah tidak pernah berakhir, dan melalui Yesus Kristus kita orang-orang Kristen dapat melihat dengan jelas bagaimana sikap Allah yang penuh kasih terhadap manusia. Kita bisa membacanya di dalam Yohanes pasal yang ke-14
12 ayat yang ke-9. Kebesaran Allah memunculkan perasaan kagum dan rasa takjub di dalam hati kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sementara itu, kebaikan Allah menjadi motivasi bagi kita orang-orang Kristen untuk menghormati dan takut kepadanya dengan penuh penghargaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengampunan dari Allah mendekatkan kita orang-orang Kristen dengan belas kasihannya. Belas kasihannya merupakan kebaikannya yang termanifestasi saat mengalami penderitaan, dan hal itu bisa kita rasakan ketika kita mempercayai Allah sepenuhnya. Selain itu, kasih karunia adalah anugerah baik dari Allah yang cenderung memberikan kebaikan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak pantas untuk menerimanya. Dalam Allah, belas kasihan dan kasih karunia bersatu menjadi satu, seperti dikatakan dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7, dan Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-17. Pengampunan membawa konsekuensi positif yang besar bagi orang-orang berdosa. Dengan diterimanya pengampunan, maka kita manusia yang berdosa dinyatakan layak untuk menjadi ahli waris dalam kerajaan Allah, mendapatkan hak waris sebagai anggota keluarga Allah. Selain itu, pengampunan juga membawa dampak bagi kita supaya kita menjadi sah, dan diakui menjadi warga kerajaan Allah, mengalami kedekatan dengannya, dan menikmati kasih karunia yang Allah berikan kita melalui Yesus Kristus yang sudah menebus kita dari dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami penderitaan, baik itu penderitaan secara fisik maupun penderitaan secara mental, baik itu kita sedang mengalami kesusahan secara ekonomi atau secara finansial, atau kita sedang mengalami suatu permasalahan dalam keluarga kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak kita, atau dengan sesama kita. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, melalui bagian firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa segala penderitaan, segala kesusahan yang sedang kita alami, asalkan kita datang kepada Allah dan menyerahkan semuanya itu kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengharapan atas segala sesuatu yang sedang kita alami saat ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak bisa hanya berkata kita menyerahkan kepada Allah, kita berharap kepada Allah, tetapi di dalam tindakan kita, di dalam perilaku kita, kita tidak mencerminkan hal itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata bahwa kita mempercayai Allah sepenuhnya, maka itu juga akan terwujud di dalam segala tindakan kita. Apapun yang kita lakukan, mari Bapak Ibu Saudara, kita berusaha apa yang kita katakan dan kita lakukan itu sejalan. Kita mempercayai Allah dengan sepenuh hati kita hari lepas hari. Sampai sejauh ini firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Kajian teologi pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu hari lepas hari. Amin.